Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Leni Yunita, calon guru penggerak Angkatan 7 SD Negeri 02 Jamba, Kabupaten Pasaman, dengan pengajar praktik Ibu Redatul Hayati dan fasilitator Ibu Zahratil Husna. Aksi nyata modul 3.3, pengelolaan program yang berdampak positif bagi murid. Tujuan pembelajaran khusus, CGP dapat menjalankan tahapan B, buat pertanyaan, dan A, ambil pelajaran berdasarkan model prakarsa perubahan Bagja yang telah dibuat sebelumnya pada tahapan demonstrasi kontekstual dalam sebuah aksi nyata. CGP membuat dokumentasi pelaksanaan tahapan yang telah dijalankan tersebut. Buat pertanyaan utama. Pertanyaan: bagaimana cara meningkatkan kemampuan murid dalam bidang keterampilan melalui pengolahan barang bekas? Tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban: berdiskusi dengan kepala sekolah tentang pentingnya keterampilan dalam menghasilkan suatu karya, serta bagaimana program pengolahan barang bekas selama ini dapat berhasil. Berkoordinasi dengan rekan sejawat untuk mengidentifikasi hal menarik yang dapat menumbuhkan semangat murid dalam pengolahan barang bekas. Rencana untuk melibatkan suara, pilihan, atau kepemilikan murid. Berdiskusi bersama murid kelas 4, 5, dan 6 untuk menguatkan ide pada tahap awal ini. Aset atau sumber daya yang dapat diberdayakan pada tahap ini: modal manusia berupa kepala sekolah, rekan sejawat, dan murid. Modal fisik berupa ruang kepala sekolah, ruang majelis guru, dan ruang kelas. Waktu yang diperlukan 1 hari. Penanggung jawab pada tahap ini CGP. Dokumentasi diskusi dengan kepala sekolah. Dokumentasi diskusi dengan rekan sejawat. Dokumentasi diskusi dengan murid. Catatan refleksi tahap buat pertanyaan. Peristiwa. Program Terabas merupakan program peningkatan keterampilan dalam pengolahan barang bekas agar menjadi lebih berguna. Program ini dirancang karena di lingkungan sekitar sekolah saya banyak terdapat barang bekas yang masih bisa diolah atau dimanfaatkan menjadi barang yang lebih berguna. Di samping itu, di sekolah juga terdapat tenaga kependidikan yang terampil mengolah barang bekas. Dengan adanya aset sekolah seperti di atas, maka dirancanglah program Terabas menggunakan tahapan Bagja. Tahap pertama, yaitu buat pertanyaan utama, dilakukan dengan melakukan diskusi dengan kepala sekolah tentang pentingnya keterampilan dalam mengolah barang bekas serta bagaimana program pengolahan barang bekas selama ini dapat berhasil. Diskusi dengan rekan sejawat untuk mengidentifikasi hal menarik yang dapat menumbuhkan semangat murid dalam pengolahan barang bekas, serta diskusi dengan murid untuk menguatkan ide pada tahap awal ini. Melalui kegiatan ini, saya mendapat banyak manfaat, terutama yang berkaitan dengan ide-ide yang mendukung jalannya program Terabas, sehingga aset yang ada di sekolah dapat dimanfaatkan. Dalam melaksanakan aksi nyata pada tahap buat pertanyaan ini, saya merasa semangat dan antusias berkolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat. Saya merasa optimis melihat respon yang diberikan oleh kepala sekolah dan rekan sejawat yang mendukung terhadap program Terabas ini. Saya juga merasa senang ketika berdiskusi dengan perwakilan murid. Mereka menunjukkan semangat dan antusias terhadap program Terabas ini. Pembelajaran.
Pembelajaran yang saya dapatkan pada saat melaksanakan aksi nyata pada tahap buat pertanyaan adalah pentingnya komunikasi yang baik dan kolaborasi dengan semua komunitas sekolah agar kita bisa bertukar pikiran sehingga hasil yang diperoleh lebih maksimal. Penting juga untuk memberikan ruang bagi terwujudnya suara, pilihan, dan kepemilikan murid agar murid lebih merasa bertanggung jawab terhadap suatu program yang dilaksanakan di sekolah sehingga dapat menimbulkan kepercayaan diri bagi murid dan menumbuhkan rasa kepemimpinan. Penerapan ke depan. Dengan adanya kegiatan diskusi yang saya lakukan dengan kepala sekolah, rekan sejawat dan murid, diharapkan ke depannya kami dapat menyusun program dengan lebih matang, memperhatikan sumber daya atau aset yang dimiliki sekolah, serta mencari strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasi kekurangan-kekurangan yang ditemui agar program Terabas ini dapat berjalan dengan baik. Harapan saya semoga program ini dapat dijalankan secara berkelanjutan dengan adanya pemantauan yang konsisten dari kepala sekolah dan rekan guru, serta komitmen dari murid dalam menjalankannya. Tahap ambil pelajaran atau discover. Pertanyaan, siapa yang telah berhasil melakukan pengolahan barang bekas? Aktivitas apa yang menarik minat murid dalam mengolah barang bekas? Tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban. Mencari contoh nyata tentang orang yang berhasil mengolah barang bekas. Melakukan observasi terhadap kegiatan yang dapat memfasilitasi murid dalam mengolah barang bekas yang selama ini berjalan di kelas. Memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka untuk menggali minat murid dalam mengolah barang bekas. Rencana untuk melibatkan suara, pilihan, atau kepemilikan murid. Berdiskusi bersama murid kelas 4, 5, dan 6 tentang hal yang menarik bagi mereka dalam mengolah barang bekas. Aset kekuatan sumber daya yang dapat diberdayakan pada tahap ini, modal manusia berupa murid dan tenaga keperpustakaan, modal fisik berupa ruang perpustakaan dan kelas, modal politik berupa kebijakan sekolah. Waktu yang diperlukan itu 1 hari. Penanggung jawab tahap ini adalah CGP. Dokumentasi diskusi dengan orang yang berhasil mengolah barang bekas. Dokumentasi observasi kegiatan pengolahan barang bekas. Diskusi dengan murid tentang hal menarik dalam mengolah barang bekas. Catatan refleksi tahap ambil pelajaran. Peristiwa. Program Terabas merupakan program peningkatan keterampilan dalam pengolahan barang bekas agar menjadi lebih berguna. Program ini dirancang karena di lingkungan sekitar sekolah saya banyak terdapat barang bekas yang masih bisa diolah atau dimanfaatkan menjadi barang yang lebih berguna. Pada tahap ambil pelajaran, saya mencari contoh nyata tentang orang yang berhasil mengolah barang bekas, yaitu tenaga perpustakaan sekolah, serta berdiskusi dengannya. Saya melakukan observasi terhadap kegiatan yang dapat memfasilitasi murid dalam mengolah barang bekas yang selama ini berjalan di kelas, serta melakukan diskusi dengan murid berupa memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka untuk menggali minat murid dalam mengolah barang bekas. Melalui kegiatan ini, saya dapat mengambil pelajaran dari petugas perpustakaan tentang cara mengolah barang bekas serta hal yang perlu dipersiapkan dalam pengolahannya. Perasaan saya pada saat melakukan aksi nyata ini, saya merasa senang dan bersemangat bisa mendapatkan ilmu tentang berbagai cara pengolahan barang bekas dari rekan saya, tenaga perpustakaan sekolah. Saya juga merasa tertantang untuk melaksanakan program Terabas bersama murid-murid saya. Saya merasa optimis dapat menjalankan program ini melihat semangat yang muncul dari murid saya ketika saya mengajak mereka berdiskusi untuk menggali minatnya dalam mengolah barang bekas.
Pembelajaran. Pembelajaran yang saya dapatkan pada saat melaksanakan aksi nyata pada tahap ambil pelajaran adalah pentingnya untuk mencari narasumber atau orang yang telah berpengalaman dalam suatu program yang dilaksanakan agar dapat diperoleh pembelajaran untuk meminimalisir kekurangan yang terjadi di lapangan. Penting juga untuk membuat murid merasa dihargai ketika ia dijadikan mitra dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program. Murid merasa suara dan pilihan mereka didengar sehingga program yang dibuat tersebut berdasarkan pada minat mereka. Penerapan ke depan. Peningkatan keterampilan murid dalam mengolah barang bekas melalui program Terabas ini diharapkan dapat berjalan dengan baik sehingga dapat mendorong tumbuhnya kepemimpinan murid serta meningkatkan keterampilan murid. Program Terabas diharapkan juga dapat membentuk murid sehingga menjadi pribadi yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Demikian video saya kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video lainnya.